dari untuk mengkritik dan menyindir pihak yang paling berita terkenal acara. atau pihak-pihak tertentu. Bertujuannya untuk mengubah suatu perubahan. Sampai sini paham? Kemudian ada pengertian, lalu ada ciri-ciri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Tolong ketua kelasnya untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Pimpin nak, Ridho pimpin ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Nihil, oh semuanya nihil ya. Alhamdulillah berarti hari ini semuanya hadir. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Semuanya boleh berdiri. Berdiri. Ridho, ayo, Kaila, berdiri nak, berdiri. Oke, lihat dan lakukan gerakan ibu ya. Lihat, perhatikan dan ikuti gerakan ibu. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Good job. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Oke, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Ada yang tahu nak apa itu teks anekdot? Ya, cerita pendek. Ya, betul, cerita lucu. Oke, tujuan kita belajar tentang teks anekdot ini yaitu untuk mengetahui pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, unsur teks anekdot, dan kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Oke, coba semuanya lihat PowerPoint yang ibu buat. PowerPoint yang telah ibu buat ke depan. Sini perhatikan semuanya ke depan. Oke, good job. Di sini ada namanya pengertian teks anekdot. Benar seperti kalian tadi itu cerita lucu atau cerita yang pendek atau singkat. Jadi teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu, tetapi tidak semua cerita pendek atau singkat itu disebut teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita yang pendek atau singkat, yang lucu, yang berfungsi untuk menyampaikan sebuah kritikan secara sindiran lucu, biasanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah merupakan sebuah cerita singkat yang lucu, konyol, menarik, mengesankan, yang biasanya menceritakan tentang orang-orang yang terkenal atau orang-orang penting berdasarkan tentang kejadian yang sebenarnya atau kejadian fakta. Lalu setelah pengertian itu ada ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri teks anekdot? Yang pertama itu bersifat menarik, lucu, kemudian bersifat menggelitik. Menggelitik itu apa ibu? Menggelitik itu pembacanya merasa terhibur dengan membaca teks anekdot tersebut. Kemudian bersifat menyindir. Dalam teks anekdot itu ada kalimat-kalimat yang menyindir tapi tidak membuat orang tersebut tersinggung. Kemudian hampir sama dengan dongeng. Jadi teks anekdot dengan dongeng itu sama nak ya. Lalu ada tujuan tertentu. Tujuan tertentu menceritakan atau menjelaskan tentang sama halnya dengan manusia atau hewan dengan secara spesifik atau realistis. Nah, itu ciri-cirinya ya. Lalu ada tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada orientasi. Yang pertama tapi abstrak dulu. Abstrak. Apa sih Bu abstrak itu? Abstrak itu awal cerita atau awal paragraf ya. Yang kedua orientasi, konflik, isi cerita, masalah yang ada di dalam
teks anekdot tersebut. Kemudian ada krisis, yaitu berisi tentang cerita teks anekdot, latar belakang, konflik, dan lain sebagainya. Kemudian ada koda. Koda itu kesimpulan dari cerita teks anekdot. Setelah ada pengertian, ciri-ciri teks anekdot, struktur teks anekdot, lalu ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Apa saja sih Bu yang terdapat dalam teks atau kaidah kebahasaan teks anekdot? Yaitu yang pertama ada kalimat langsung, memiliki kalimat-kalimat atau bahasa kiasan. Yang kedua yaitu ada menggunakan tokoh utama atau tokoh ketiga, menggunakan nama-nama tokoh. Oke, baiklah, sudah mengerti kan apa yang Ibu jelaskan tadi? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oh ya sudah, berarti apa yang Ibu jelaskan tadi sudah paham ya. Nah, jadi kalau begitu kita seperti biasanya akan melakukan latihan soal. Ini soalnya LKPD yang kalian harus analisis. Di sini kalian harus menganalisis tentang struktur teks anekdot. Ya, di sini ada contoh teks anekdot. Lalu kalian analisis abstraknya yang mana pada kalimat ini, orientasinya yang mana, krisis, koda, dan lain sebagainya ya. Oke, kalian kerjakan dulu. Oke, semuanya sudah dikumpul ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya. Tidak ada? Ya udah, jadi pembelajaran hari ini itu kesimpulannya bahwa teks anekdot itu cerita pendek yang lucu, bertujuan untuk mengkritik atau menyampaikan kritikan secara lucu, tidak menyinggung seseorang. Nah, kritikan ini diambil atau biasanya bertujuan atau bersumber dari orang-orang penting atau orang-orang yang terkenal. Oke, begitu ya. Oke, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.